Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. Oke guys, kali ini saya mau komparasi 3 seri varian dari Kumpo ya guys. Ada Kumpo Challenge 88 ini ya guys. Kemudian ada Kumpo seri PowerShot Nano ATP yang ini. Kemudian ada Kumpo Grapen Huye ya, yang seri paling mahal ya di antara 3 ini. Oke, sebelum kita ke pembahasan ketiga raket ini, kalian cek dulu ya spesifikasi dari ketiganya, secara berat segala macam, dan posisi keadaan mereka ketika belum disenar dan setelah dipasang senar dan grip. Oke, let's check out the video. Oke, ini si Grapen Huye, kita timbang berapa beratnya. Let's check out the video. Guys, di 87 gram ya guys, kurang lebih. Oke, 88 gram. Kemudian si ini ya, si Challenge 88, kita lihat berapa gram. 82 gram ya guys. Oke, jadi cukup lebih ringan ya. Terakhir ini si PowerShot Nano ATP ya, ini berapa gram kita lihat. 87 gram ya guys, kurang lebih 86 ya, 86 87. Oke ya, jadi kita cek lagi ya. Ini dia di 88 gram 87 ya, si Grapen Huye. Kemudian si PowerShot Nano kurang lebih sama ya beratnya ya, 86 gram 86 87 ya. Oke, kemudian si Challenge 88 yang paling ringan ya guys, itu 82 gram. Oke. So guys, jadi ini adalah hasil setelah dipasang senar dan grip ya, dari Kumpo Grapen Huye Challenge 88 dan si Kumpo PowerShot Nano ATP. Ini berat gripnya kurang lebih 8 sampai 9 gram ya guys. Ini kan belum dilepas ya, sealnya itu belum dilepas. Jadi kurang lebih 8 sampai 9 gram berat si guys nih, grip ya, aduh ya ampun, sorry blank guys ya. Ini 8-9 gram. Oke, sekarang kita perlihatkan ya berapa sih totalnya raket ini beratnya ketika dipasang sama grip. Jadi ini si PowerShot Nano ATP ini yang paling murah ya, 400.000. Dia berat kosongan 3U ya guys. Jadi saya tuh suka ya raket-raket yang beratnya 3U ya, lebih prefer ya dibandingkan dengan berat 4U atau lain sebagainya. 4U juga saya masih suka ya. Intinya gimana sih raketnya sih, ini kalau di total 97-98 gram ya, mengarah ke 100 gram ya. Ya masih ringan lah dibandingkan raket-raket training ya. Raket training kan di atas 100 gram ya, 130-160 gram. Ini si Challenge 88 sama ya, terpasang senar landing Instinct 62 dengan grip yang sama. Tarikannya ini 28 lbs. Kalau tadi yang Nano ATP itu 26 lbs, ini 28 lbs ya tarikan maksimum ya. Karena rekomend dari pabriknya itu di 28 lbs maksimumnya. Kita cek beratnya berapa gram kah ini setelah dipasang senar dan juga setelah terpasang dengan grip ya, grip karet ya guys semuanya. Jadi kenapa di pabrik itu tertulis plus minus, jadi kadang-kadang itu balance-nya itu nggak pas ya, jadi itu estimasi aja sih. Di 94 gram ya guys, jadi lebih ringan, kurang lebih 5 sampai 6 gram ya dibandingkan si PowerShot Nano ATP. Yang ini seri paling atas di antara ketiganya, Grapen Huye. Ini yang dipakai teknik Huawei, main single dari China ya.
Ini akunnya kita lihat dulu ya. Jadi 3, dia 4 U guys di sini tertulisnya, tapi sebenarnya berat loh. Ini sebenarnya harus 3 U ya. Karena beratnya tuh mirip dengan si PowerShot Nano ATP. Kita cek langsung ya. Kita timbang langsung, kita nakan ya kan, sama kan 97 gram. Ya, gitulah kurang lebih ya. Hampir 100 gram. Oke guys, jadi itu ya perbedaan dari ketiga seri itu secara berat ketika sebelum disenar dan dipasang grip, dan ketika setelah dipasang senar dan grip. Oke, sebelum kita pembahasan, saya mau ngasih tahu kalian dulu ya, dari ketiga seri itu ya, dari Challenge, kemudian Nano Power dan Graphene Huji itu ada paket pembelian ya guys yang bisa kalian dapatkan. Jadi kalau si Nano Power itu yang ATP itu batangan guys. Sorry, dapat senar bawaan Victor ya, tapi masih polosan guys kayak gini ya. Ini kayak gini packagingnya, terlalu minimalis ya, tapi saya rasa ini original ya, karena di sini tertulis Victor String VB100 ya. Ini yang kompo Nano ATP ya. Kemudian si kompo Challenge 88 kalian dapat ini ya, di pembeliannya tuh saya dapat ini tas yang kayak gini guys. Kayaknya perlu saya lihatin kalian deh ya. Ya, kayak bubble wrap cuma dibentuk seperti tas ya. Jadi ada ini guys ya, ada lemnya ya. Nah, dalamnya ini udah thermal guys. Ini sebenarnya kayak, bukan kayak sarung raket ya, menurut saya kayak packaging biasa aja, tapi dalamnya udah ini ya, sudah aluminium foil, udah thermal ya. Cuma untuk buka tutupnya agak tricky ya, karena dia dipakai lem guys, bukan pakai apa kayak di tas gitu ya. Nih, ini yang kompo Challenge 88 ya. Ini raketnya, tasnya kayak gini. Kemudian untuk yang Graphene Huji kalian bisa mendapatkan tasnya, ini eksklusif ya. Saya rasa ini bagus ya, tas raketnya agak serius ya untuk Graphene Huji. Ini guys, depannya kayak gini. Ini ada kayak motif seperti army ya. Sini kompo, kemudian ini tanda tangan Tianhui. Tianhui ini main single dari China ya. Dia pemain kidal dan salah satu penerus Lindan, cuma karirnya nggak secemerlang seniornya. Dalamnya kayak gini. Ada tulisan kompo. Pokoknya ini tas raketnya bagus ya. Ini buat setting panjang pendeknya guys. Oke, itu aja. Jadi si Nano ATP itu dapat senar Victor. Kemudian si Challenge 88 kalian dapat tadi tas kayak tadi, dan ini senar nomor 1. Saya nggak tahu ya ini ori apa enggak, tapi saya rasa ini ori ya. Cuma mungkin target marketnya bukan di Indo ya. Ini made in Japan ya. Saya baru lihat ya Snarling nomor 1 kayak gini. Yang setahu saya kan dia pakai Snarling itu packagingnya itu warna blue ya, warna purple sorry yang di Indo, dan warna black untuk di luar Indo ya. Di Jepang, di China itu warna black, yang di Indo itu warna purple. Ini bonusannya kayak gini guys. Dan untuk ke semuanya itu seperti biasa saya nggak pakai senar bawaan, saya pasang senar lining Instinct 62 ya, dari si kompo Challenge 88, kemudian si kompo ATP dan kompo Graphene Huji, semuanya saya pakai senar lining LN62 Instinct yang 62 ya. Tadinya tricky ya, saya mau pakai antara lining nomor 3 boost atau ini, cuma saya coba spekulasi pakai ini, ternyata amazing ya, masih enak. Jadi semuanya pakai ini saya. Oke, let's check out the video. Oke guys, jadi sekarang kita akan bahas ya si kompo ya, dari kompo Graphene Huji ini ya. Kemudian kompo Challenge 88 yang ini guys ya, dan juga kompo PowerShot Nano ATP ini guys. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama si Graphene Huji dulu. Oke, ini ya, ini raket retail price nya tuh sejutaan ya, kurang lebih sejuta something ya, sejuta 100, 200, 300. Dan ini kalian paket pembeliannya dapat unitnya, kemudian dapat tas ya, yang tadi udah saya perlihatkan ya, tas 1R.
kita bahas dulu desainnya dari yang paling atas, dari frame-nya dulu guys. Jadi memang si Compo Grapen Hui ini saya tertarik ya dengan desainnya, cukup total, cukup unik dan cukup berkarakter. Ya di sini atasnya ini mengingatkan kita pada Lining Aeronaut ya, yang combat tuh ya guys. Jadi desainnya itu benar-benar strapingnya ini total ya. Ini atasnya kayak gini, warna gold, kemudian green dan juga warna white. Ini pun ada aksen di sini ya, seperti lancip-lancip gitu. Nah ini guys, ada tulisan di sini, kalian bisa lihat ya, tuh ya. Ini ada tulisan high tension ya, dia up to 35 lbs. Ini kayak logo Kason ya guys. Oke, ini tulisan Compo di sini ya, di frame dalam ya di sini. Ini ada aksen gold, ini pun sama ya. Di sini kita balik, nah ini guys. Nah ini tulisan Grapen ya, Grapen Technology di sini, Grapen Tech. Oke, ini bagian frame tadi yang tadi kita lihat ya. Ini guys, Compo ya, tulisan Compo di sana, kelihatan. Oke, ini di luarnya kayak gini ya, nggak ada yang istimewa, jadi biasa aja tuh ya. Chromatesnya seperti ini. Nah ini tengahnya kayak gini guys, jadi kayak mirip seperti Astrock 99 Pro Series ya, agak ceper cuma tebel ya guys di frame tengahnya ini. Bahannya solid banget guys, kalau kalian langsung megang tuh ini memang solid ya. Ini raket memang raket yang mengarah ke HN ya guys. Terus kita ke framenya. Yang unik dari Compo Grapen Hui ini, dia panjang shaftnya itu cuma 670 mm, jadi lebih pendek dibandingkan shaft raket pada umumnya ya, di 675 mm ya. Ini kalian bisa lihat sini ya, ada tulisan. Nah, kita perlihatkan ya guys. Ntar kita atur dulu. Ini ya guys. Di sini ada tulisan. Lihat. Nah, tuh ya. Super fine shaft. Ya, shaftnya ini benar-benar super quality ya. 6,6 mm. Jadi 660. Kalau yang biasa kan 6,75 ya. Ini 6,6 mm guys. Jadi lebih pendek. Oke. Terus ini ada aksen-aksen tulisan China ya, Grapen ini tulisannya. Pokoknya kalau kalian lihat langsung ini kayak aksen army ya guys. Ini di sapnya nih tuh. Ini desainnya bagus ya, berkelas, berkarakter dan unik. Itu kesannya. Ini konnya seperti ini, minimalis ya. Ini for you G5, tapi ini feelnya di 3U ya guys. Ini ya, 26 sampai 35 lbs. Oke. Ini balance pointnya kalian bisa lihat, saya zoom in ya. Nah ini guys, 82 gram plus minus 2 gram, 290 sampai 295 lbs. Sampai 295 mm. Jadi mengarah head heavy ya. 4U G5. Oke, dan ini konnya. Konnya ini semuanya sama ya, dari si Grapen Hui, kemudian Challenge 88 dan juga si PowerShot Nano ATP. Jadi ini cocok buat kalian tipe sebenarnya nggak full attack ya, nggak special for attack, lebih ke all round. Cuma desainnya solid, desainnya itu kokoh, kemudian strappingnya juga anti mainstream banget ya, benar-benar berkarakter. Buat clear lob enak, buat main speed saya rasa agak kurang ya. Tapi ini totally desainnya itu benar-benar kuat ya. Ini buat ya, ini sebenarnya kalau menurut saya bukan untuk attack ya, ini buat all round. Ini dipakai Tian Huawei yang tadi saya bahas ya, dia pemain single dari China, juniornya Lindan ya, mantan ranking 1 dunia juga, dan juga dia pemain kidal ya guys. Kayak ini, dan di harga sejutaan buat saya ini nggak apa ya, nggak spesial wah apa gimana ya, sesuai dengan harganya. Jadi ekspektasi saya itu tadinya beli ini, nyoba ini akan seperti apa, akan seperti mungkin Aksaber 11
atau nano flare, ternyata ya memang sesuai dengan harganya ya, sejutaan itu ya seperti itu. Jadi ini menurut saya raket yang tidak banyak di luar ekspektasi, sesuai harganya ya, nggak yang terlalu wah ya. Saya rasa ini lebih cocok mungkin kalau dipakai BG66 Force atau Aerobat Boost ya, Yonex. Ini saya pakai Li-Ning Li-Ning Instinct 62. Lumayan enak tapi nggak terlalu keluar ya karakternya. Mungkin kalian kalau mau nyoba, saran saya pakai BG66 Force atau Aerobat Boost ya. Itu mungkin untuk pemakaian sebenarnya. Oke guys, ini saya tarik 28 atau 29 BS, saya lupa, kayaknya 29 deh. Oke, 29 nih guys ya, 29 BS. Ini Grapen Hui ini cocoknya buat saya ya, menurut saya ini harga 800 ribuan aja, 900 ribuan. Jadi jangan mahal-mahal karena performanya ya segitulah. Itu performa untuk raket ini harganya yang cocok buat saya ya, 800-900 ribuan. Jadi nggak terlalu impresif ya, biasa aja. Memang tapi desainnya kuat, karakter kuat, materialnya pun saya rasa berkualitas ya. Itu kesannya Grapen Hui. Ininya juga shaftnya juga enak, jadi lebih pendek, lebih enak ya buat main double ya. Nah kita nggak perlu yang panjang-panjang untuk shaftnya. Ini si Grapen Hui. Pokoknya ini jangan ya, saran saya ini Kumpo ini terlalu berani ya ngasih harga si Kumpo Grapen Hui ini. Jangan mahal-mahal ya, karena performanya nggak secakep harganya ya. 900 ribu aja lah, 800-900 ribu mungkin akan laku ya di pasaran. Jadi harga price to performance sesuai ya, segitu. Oke, ini yang Grapen Hui. Kemudian kita ke challenge 88 ini guys. Ini dipakai Zhang Yawen. Zhang Yawen ini pemain mixed double dari China ya. Jadi dia itu si Zhang Yawen ini mantan pemain dunia juga ya. Dia itu pernah jadi juara dunia 2009 di Hyderabad, India. Saat itu mengalahkan Zhou Yunlei ya guys. Jadi dia juara dunia ya. Zhang Yawen ini world champion ya. Dia pernah juga pasangan sama Wang Yili ya di women's double. Kemudian Zhao Tingting women's double pernah partner sama dia. Si Zhongbo juga pernah ya di mixed double. Oke. Intinya Zhang Yawen ini pemain yang nggak terlalu bersinar, menurut saya nggak terlalu terkenal ya, maksudnya gitu. Dan dia itu kayaknya underrated ya, nggak sepopuler Zhou Yunlei ya. Jadi dia main di mixed double kemudian di women's double juga main, dan dia juara dunia 2009 Hyderabad, India. Kalian bisa cek videonya ya. Nah ini guys, ini challenge upgrade challenge 88. Desainnya Blackpink ya. Saya pilih ini karena ini unik warnanya. Saya rasa akan jarang dipakai di lapangan karena warna pink ini minoritas, nggak apa-apa. Jadi saya milih ini. Ini 600 ribuan, dan ini raket yang beyond expectation. Ini raket trennya si Zhang Yawen tadi ya. Dan ini guys, buat main clear lob dapat, buat main speed dapat, buat sebagai playmaker dapat, buat main netting dapat. Ini harga price to performance-nya juara ya dibandingkan ketiga yang akan kita bahas ya. Kenapa? Karena di harga 600 ribu itu ini dia dapat semua guys. Kalian tuh nggak usah takut salah beli ya. Tadinya saya underestimate, kok ini raket kayak gini aja bentuknya, harganya di atas 500 ribu. Ternyata memang enak. Ini dengan senar yang sama di antara ketiga raket ini the best. Kalian harus perlu coba, nggak usah takut salah beli. Di sini frame-nya atasnya kita bahas dulu ya. Saya ini agak antusias ya bahas ini karena enak banget ya. Ini under control. Ini stripingnya silver Kumpo, di sini tulisan. Kemudian di sini ada striping garis-garis ya. Ya guys, ini kita perlihatkan. Nah, ini pun kayak Aztec seri terbaru ya, yang Tornado sama Hurricane. Mirip kayak gini desainnya, seperti ini ya, framenya agak seperti kayak huruf T gitu di T joinnya. Ini pun sama ya, di kirinya tulisan challenge di sini, challenge. Kemudian di bagian sampingnya ini Kumpo. Ini pun sama ya, kita balik, ini challenge, ini Kumpo. Stripingnya menurut saya ini nggak ada yang istimewa ya. Sebenarnya striping model lama,
cuma dia pandai mengkombinasikannya aja ya. Ini kayak gini kan udah banyak ya kita temukan di raket-raket seperti Li-Ning ya. Ya ini guys ya, ini pun sama ya, kita banyak nemuin di raket-raket lain, cuma dia pinter ya main untuk mengkombinasikan strappingnya terlihat menarik. Perpaduan warnanya pun juga unik ya. Satu lagi ada warna biru, ini ya power control, ini kumpo di sini ada di joinnya power control, ini polosan, ini upgrade challenge 88. Pokoknya ini paling enak di antara ketiga raket yang kita bahas kali ini. Ini nggak cuma around, kalian juga main attack pun dapat ya. Jadi saya tuh kadang lebih suka raket-raket yang dipakai pemain, even dia pemain woman single, women's double atau mixed double, karena overall kebanyakan raket-raket yang mereka pakai itu cocok ya di tangan-tangan pemain amatir kayak kita ya guys ya. Ini ya upgrade challenge 88 tuh guys, ini connya seperti ini ya. Nah ini saya tarik 28 lbs ya, 82 plus minus 2 gram, for you 4U, balance point 290 plus minus 5 mm. Oke guys, ini sama konnya juga, nggak ada diferensiasi perbedaan, seperti ini sama ya. Oke, kita ke yang ketiga, si Kumpo ini guys, si Kumpo Power Shot Nano ATP. Ini desainnya saya rasa nggak spesial ya, biasa aja gitu, nggak ada yang wah apa gimana. Ini atasnya framenya under control ya, kemudian ini framenya ada aksen-aksen silver, terus ini ada tulisan full carbon graphite ya. Kita zoom in ya guys. Nah ini juga agak modern nih, baru nih strappingnya kayak ada spider ya, jaring laba-laba di sini bentuknya. Ini full carbon graphite, ini kuning, di sini garis-garis sama kuning. Ini desainnya agak klasik ya menurut saya, kombinasi warna juga agak klasik ya. Ini kuning Kumpo, logonya di sini, ini sama seperti ini ya bentukan framenya. Kita balik pun sama ya, under control kayak gini bentuk framenya. Dia glossy ya guys. Kalau yang tadi Grapen Huye sama si Challenge 88 itu Dove. Ini guys, ini agak jadul ya sebenarnya, bukan jadul, klasik ya. Ini Power Shot Nano ATP. Ini agak tabrak-tabrakan gini ya strappingnya, hijau putih kuning, hijau putih, terlalu rame ya guys. Ini Power Shot Nano tapi nggak apa-apa, ini klasiknya dapat. Ini speknya kita zoom in aja ya guys. Jadi 86 plus minus 2 gram, jadi 3U. Saya kenapa ngambil ini, karena saya suka dengan beratnya ya. 3U itu, 3U 4U itu favorit saya guys. Jadi saya lebih prefer raket yang beratnya 3U. Kemudian balance point di 290 plus minus 5 mm ya. Panjangnya 675, stop stiffnessnya di 8,5 ya, plus minus 0,5 ya. Oke guys, ini sih Power Shot Nano ATP. Ini dia sampai 26 lbs. Jadi ini saya tarik 26 lbs. Tadinya saya pengen tarik 28 29 karena saya tanya penyenarnya, ini belum pernah dia menyenarin raket dengan seri seperti ini. Jadi takut spekulasi, takutnya nanti framenya nggak kuat. Jadi ya udah saya putusin untuk narik di 26 lbs. Tapi hasilnya juga lumayan enak ya. Karena ini kan belum ada yang dia coba untuk nyenarin dengan raket yang seperti ini. Jadi dia ini perdana nyenarin raket dengan seri ini. Jadi belum ada sebelumnya, jadi takut patah. Ya udah akhirnya 26 lbs. Ini Kumpo tadi konnya ya, udah kalian lihat ya. Dan untuk end capnya seperti ini. Oke. Jadi semuanya itu yang tadi ini bonusnya. Ini guys, senar kayak gini, saya perlihatkan lagi ya. Ini kayak gini ya. Bonusannya itu senar Victor ya. Ini saya rasa ori ya, cuma packagingnya aja agak murahan ya. Ini guys, nih ya ada tulisan Victor VBS 100. Ini ya kelihatan ya. Sorry, bukan VBS, VB 100. Jadi saya tuh kurang suka ya pakai senar bawaan, kecuali yang raket-raket yang high end ya. Ini saya skip aja. Ini senar bawaannya si
Challenge 88 dapat Snarling nomor 1. Ini pun saya rasa ori, cuma mungkin bukan di pasar Indo. Ya, ini made in Japan. Kalau Indo kan warna purple, kalau yang di luar kan warna black. Kemudian untuk Grapen Hui nggak ada bonusan senar, dan saya lupa dapat ini ternyata guys, dapat sarung raket kayak gini ya, kumpo. Ini yang mana ya? Ini gratisan yang ini kayak yang si Challenge 88 sama Grapen Hui. Saya lupa lagi guys. Saya tuh jarang ngeliatin bonus ya. Pokoknya kayak gini ya, senar apa, tas road. Oke, saya juga ada beberapa yang belum saya pakai ya. Jadi oke, ini juga bonusan. Saya lupa yang mana ya. Pokoknya di antara 3 itu yang 2 bonus, 1 enggak. Dan semuanya itu saya pakai ini guys, Lining Instinct 62. Saya ini agak buru-buru karena ada yang mau saya kerjain guys. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting saya berbagi informasi ini sesuai dengan apa ya, yang happen sekarang tuh apa. Ini Lining Instinct 62. Tadinya spekulasi mau pakai ini, mau pakai nomor tribus, tapi ini kan sayang ya, dianggurin, jadi udah pakai ini aja. Dan surprisingly amazing untuk overall ya, ini kan dia 0,62 ya, kalau ini lebih tebal ya, 0,63. nih guys, kita cek ya speknya biar kalian kenapa saya milih ini dibandingkan ini tuh udah terbaik ya, semuanya dapat ya, hitting soundnya, repulsion, control dapat semua. Dia lemahnya cuma durability, jadi gampang putus, tapi nggak apa-apa, tapi overall ini enak. Kita cek belakangnya aja guys, langsung aja. Oke, ini ya, dari paling ujung kontrolnya sama beda ya, si ini 10 emang juara ini ya, ini 8, durability 6, ini 7, repulsion sama-sama 10, tapi ini lebih enak ya, si nomor tribus lebih powerful. Hitting soundnya saya rasa berimbang ya, sama-sama 10. Even ini seri hitting soundnya Lining nih ya, tapi menurut saya berimbang gitu hitting soundnya. Kemudian shock absorptionnya, peredam getaran senarnya ini juara. Jadi kenapa saya pilih ini, karena ini stoknya masih agak banyak ya, jadi saya putuskan untuk coba ini. Secara yang kedua ini lebih tipis, tapi kalau kalian mau lebih aman, ambil nomor tribus ya, ini dipakai banyak raket, saya cocok ya. Jadi itu guys, kenapa saya pilih Lining Instinct 62 dibandingkan nomor tribus, karena masalah stok ngabisin koleksi saya agar biar nggak ini ya, biar nggak expired gitulah, biar nggak tepok bahasa kampung ya. Oke, itu ya. Kita sekarang ke konklusi, ke summary. Tuh guys, saya lagi ditunggu customer sebenarnya hari ini, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak sekarang, kapan lagi upload video. Ini untuk harganya, menurut saya guys, ini sekali lagi menurut saya overpriced ya. Banyak raket yang dengan harga di bawah 800 ribuan ya, punya performa enak kayak Tornado series ya, Fly Power Tornado 800 sekarang udah agak naik ya, udah naik berkali berapa ratus ribu tuh ya. Kemudian Tornado 770, Tornado 900 lebih masuk menurut saya harganya ya. Kemudian ini juga apa ya, ini worth it ya, lumayan 3U buat clear lob juga dapat. Main speednya agak kurang ya ini karena beratnya 3U. Dan ini keduanya ketika dipasang senar sama guys ternyata beratnya. Jadi ini tuh mengarah ke 3U ya, si Grapen Hui. Dan kalau kalian pengen aman untuk bermain apapun dapat, clear lob dapat, main speed dapat, main netting dapat, net play dapat, main apa lagi guys, control dapat, ini guys. Jadi gini guys, kalian beli dua ini ya, si Power Shot Nano sama Challenge 88 dapat ini satu. Menurut saya ini lebih worth it ya. Mendingan kalian beli dua gini ya, atau beli ini aja deh ya. Ini kan ada dua warna, ini ada yang warna satu lagi warna blue ya. Jadi itu ini buat saya overprice ya, sejutaan overprice, harusnya 800 ribuan lah ini. Mungkin kalau 700 ribu laku keras nih si Kumpo Grapen Hui ya, mungkin karena dia mengendorse Tianhui ya, saya nggak tahu juga, intinya gitu ya. Jadi kalau mau aman ambil ini guys, ini nggak salah settingannya, semuanya pakai Lining Instinct 62. Kalau yang ini si Grapen Hui 29 lbs,
Tadinya saya mau tarik 31 ya, cuma karena raket baru jadi nanti aja. Ini 29 LBS. Si Powerset Nano 26. Ini enggak, saya ikutin rekomend dari pabrik aja ya, pabrikannya. Ini 28 LBS saya pentokin ya, saya maksimalkan. Jadi gitu guys, menurut saya seperti itu. Karena saya udah mencoba semuanya, yang saya otak-atik ya, mana dulu yang saya mainkan. Kadang ini dulu, kadang ini dulu, kadang ini dulu. Tapi overall ini juara guys. Memang rata-rata raket yang dipakai pemain putri itu cocok ya di tangan pemain amatir kayak kita ya. Oke, itu aja dulu. Jadi kalian nggak usah galau lagi. Kalau mau lebih apa ya, lebih aman ini aja guys, ambilin nih Power Challenge Athlete ini, masuk dimanapun juga kalian main ya. Oke, itu dulu video kali ini. Terima kasih udah menyaksikan. Sorry ya kesana agak buru-buru karena memang I still have many things should be done. Banyak hal yang mau saya kerjain hari ini dan ada customer juga yang udah nungguin guys. Thank you so much. See you again. Bye.